sejak kapan sih kamu tuh suka banget sama bunga? Jadi saya demen bunga itu lebih pastinya kalau saya belajar mengenai bunga itu waktu SMA. Jadi ceritanya lucu banget, waktu saya pergi dan ngeliat toko bunga, terus saya perginya nih sama pacar zaman dulu ya, jadi bukan yang sekarang nih. Panjang nih ceritanya nih. Jadi saya lewat-lewat toko bunga karena itu Valentine, terus pengen dong dibeliin kan, tapi kagak dibeliin. Nah saya kan nanya-nanya, kok nggak beli bunga? Nggak usah deh gitu. Oh ya udah. Tapi kayaknya gimana ya? Kayaknya pengen gitu. Akhirnya saya belajar deh kerangkai bunga. Jadi dapat bunga. Nah ceritanya gitu. Awal-awal mulanya saya kenapa demen bunga dan belajar bunga. Nah, bagi kamu merangkai bunga itu sulit nggak? Menurut saya ngerangkai bunga itu sih nggak sulit karena saya itu awalnya kan memang belajar. Ada orang ngerangkai bunga itu dengan otodidak. Tapi karena saya belajar dan basic saya juga arsitek yang sudah dikenalkan dengan unsur desain, konsep desain itu diaplikasikan di bunga itu jadi gampang. Jadi kalau menurut saya sih merangkai bunga itu nggak sulit ya, tergantung bagaimana pribadi masing-masing aja gitu sis. Nah, selain merangkai bunga di paroki sendiri, Ya. sudah merangkai bunga di paroki mana aja? Kan yang aku tahu nih, Grace kan sudah ke mancanegara gitu ya. Mancanegara, Gitu ya. iya, Terus iya. juga hasil-hasilnya baik, Iya, malah ada yang juara juga ya. Kalau boleh Iya, iya. sedikit dong sharing cerita gimana tuh? Oh oke. Saya pernah merangkai bunga di katedral, di Rawamangun, terus ada di gereja mana lagi ya. Pokoknya ada beberapa gereja lagi yang mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu. Nah terus apa pertanyaannya tadi yang keduanya? Terus juga dengan hasil-hasilnya merangkai kan banyak orang mengetahui nih gitu ya. Nah, apa aja nih hasil-hasilnya dan di mana aja? Mungkin ada juara-juara apa gitu. Oh, ya selain merangkai bunga untuk pelayanan di gereja, saya juga merangkai, saya seneng banget ikutin lomba. Jadi dari tahun 96 pertama kali saya lomba dan pertama kali saya menang lomba merangkai bunga itu tahun 96. Nah setelah itu saya seneng banget tuh ikutin lomba-lomba mulai dari antar gereja, antar RT, nggak deh bohong, nggak ada antar RT. Nah terus pokoknya antar daerah, antar satu Jawa atau satu Indonesia dan luar negeri pun juga saya pernah ikut perlombaan di sana. Karena kalau menurut saya ya, kalau ikut lomba di luar negeri itu juga menambah pengetahuan kita. Jadi trennya tuh sekarang lagi apa sih gitu. Dan bukan masalah menang atau kalahnya, tapi bagaimana kita bisa menciptakan ide kreasi yang dalam tanda kutip tidak nyontek. Karena kalau kita lomba itu semua itu perangkai bunga, semua itu ngerti bunga. Jadi kalau kita nyontek itu pasti ketahuan itu karya pernah keluar di mana gitu. Apalagi kita udah kalibernya negara gitu. Jadi itu udah gampang banget deh kelihatannya udah gampang banget gitu. Nah, Ya. salah satu hasil karyamu itu pernah dipakai artis Indonesia Sandra Dewi waktu itu menikah di KJ. Nah, perasaanmu gimana? Ada artis pakai jasa aku lalu disiarkan di TV dan sebagainya, bangga, naik daun atau bagaimana? Nah, waktu itu sih saya merangkai itu belum terlalu terbuka untuk kayak medsos gitu ya. Jadi memang untuk di Instagram saya juga nggak langsung saya update atau apa segala macam. Jadi memang nggak intensinya untuk jadi terkenal atau apa. Tapi terus terang saya bangga sih. Maksudnya jadi kita itu merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu dilihat orang itu baik dan bagus. Makanya orang mau kita merangkai untuk di acara wedding yang memang seumur hidup sekali, yang pastinya akan dikenang terus gitu.
Dan pastinya bagi dirimu sendiri ada kenangan indah ya, kepuasan batin yang nggak bisa dinilai dengan ukur apapun juga ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk rangkai bunga ya, nggak hanya untuk wedding atau dekor-dekor. Rangkaian bunga yang simple aja, yang kecil aja ya. Kalau misalkan ada teman pesen atau ada klien pesen, kalau mereka sampai telepon balik atau text message atau apa dan mereka bilang, Grace, terima kasih ya rangkaiannya, wah seneng banget. Itu tuh menurut saya nilainya lebih tinggi daripada nilai harganya. Jadi memang kadang-kadang bisa sampai kebablasan yang kayak, wah harganya kok jadi lebih murah gitu. Tapi bukan karena murah, karena kebanyakan saya pengennya maksimal gitu, memberikan sesuatu yang terbaik gitu untuk semuanya. Ya betul-betul, karena di online itu ya kalau kita lihat bouquet atau sebagainya untuk ulang tahun contohnya atau untuk kekasih dan sebagainya, harganya wow gile ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya Grace harganya bisa diskon lumayan gitu ya. Iya, sebenarnya bukan diskon sih. Ini kita merangkai bunga itu kan art, jadi seni. Kita melihatnya itu bagaimana kita bisa membuat karya yang baik dan orang bisa melihat hasilnya, oh iya bagus gitu. Jadi dari situ orang bisa lihat harganya itu bagaimana gitu. Jadi bukan hanya yang terpenting harga mahal atau bunga mahal, tapi bagaimana dia mengkreasikan mungkin hanya cuman 3 mawar, hanya 3 aster, tapi dia bisa mengkreasikan kok bagus banget ya gitu. Makanya saya suka lomba, kenapa? Kalau di lomba juga begitu sis. Jadi kita tuh bisa misalkan 10 orang, kita ada namanya surprise box. Bisa dikasih cat sama nih, 3 mawar, 3 daun, 3 tangkai apa bunga lain lagi, filler. Nah nanti tuh masing-masing perangkai itu pasti akan beda-beda gitu. Nah dari situ itu akan fair banget, kelihatan banget kamu itu tingkatnya di mana. Karena merangkai bunga itu bukan hanya cuman merangkai hanya ditancap atau diikat-ikat, tapi ada teknik-tekniknya gitu. Makanya teman-teman saya sangat anjurin kalau memang teman-teman suka merangkai bunga atau senang dengan bunga, bolehlah silahkan bisa belajar. Jadi dengan belajar itu kita bisa mengenal basicnya. Kalau kita sudah tahu basicnya dan kita tinggal explore, itu akan lebih gampang banget gitu. Nah sis, kalau seseorang merangkai bunga kan biasanya kan kurang dipandang, tanda kutip kurang dipandang, kerja di balik layar, siapa sih lu dan sebagainya. Ternyata pada saat kita mungkin di gereja atau wedding dan ini, wah keren banget ya, warna-warni, cakep, siapa sih perangkainya gitu ya. Nah dirimu suka merasa minder nggak kalau maksudnya gini, hasil karyamu baik, tetapi kita sosoknya nggak dilihat orang gitu, jadi orang cuma menyanjung bunganya, tetapi yang bikin siapa sih gitu. Jadi punya nggak perasaan seperti itu? Oh, sebenarnya nggak juga ya. Kita melihat konteksnya di mana nih. Kalau misalkan kita membuat satu masterpiece, pastinya di situ akan ada nama kita, hasil karya siapa gitu. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu seperti kita pelayanan di gereja, tentunya saya akan membawa nama perangkai bunga MBK, karena kita tidak bisa berdiri atas diri sendiri gitu, karena kita kerja kelompok. Walaupun memang saat itu saya ngerangkai, saya akan tetap bilang itu kerja perangkai bunga MBK kelompok 10. Boleh dibilang kelompok 10, tapi kelompok 10 itu kan mungkin ada 10 orang gitu. Boleh saya kasih ide, boleh saya orderin bunganya, boleh saya bantu ngerangkainya, tapi dengan adanya teman-teman perangkai bunga yang lain itu bisa terjadi. Jadi bukan karena saya gitu. Jadi tetap kebersamaan itu penting ya? Oh, penting banget. Nah, mungkin kamu punya pengalaman suka dukanya nggak? Mungkin ada klien nggak bayar, udah lewat jatuh tempo, ataupun sudah dibantu pelayanan, masih aja orang tersebut ngomel-ngomel, marah-marah, dan sebagainya. Oh iya, kalau kejadian itu pasti ya, karena saya juga itu merangkai bunga kan dari tahun 2000. Jadi sekarang kira-kira udah hampir 20 tahun. Banyak sekali up and down-nya banget. Nah, salah satu yang tadi sis bilang tidak dibayar, itu ada juga. Saya pernah ada satu kasus memang seperti itu. Kita kalau merangkai bunga itu kan kadang nggak cuma dengan satu orang. Misalkan dengan pengantin aja kita dealing 2 orang dan 2 keluarga. Keluarga perempuan dan keluarga laki-laki.
Belum lagi kalau saya merangkai untuk hotel. Kalau saya merangkai untuk hotel, itu saya kan biasanya harus bertanggung jawab bukan hanya ke housekeeping, tapi ke orang purchasingnya, dan lain-lainnya seperti manajernya atau GM-nya. Itu mereka pasti akan ada inputan-inputan yang di luar dari perjanjian atau diskusi pertama gitu. Mungkin kita diskusi pertamanya jangan dengan purchasing, tapi nanti yang komen bisa orang lain nih, bisa orang housekeeping atau orang ini. Saya ngerangkai dengan bunga putih. Terus orang housekeeping bilang, "Emang lagi duka cita, kenapa bunga putih?" Padahal saya ngomongnya sama purchasing, sudah jelas-jelas nih, karena orangnya pengennya nuansa putih gitu. Nah, kadang kayak gitu-gitu tuh yang nggak bisa kita handle juga ya. Dan mungkin posisi dari hotel atau apa yang agak sulit dan rumit, banyak sekali tim-timnya. Jadi kadang-kadang dengan terpaksa saya harus ganti gitu. Nah, kalau untuk yang nggak bayar juga pernah, ada hotel juga yang pernah tidak bayar. Itu juga saya sampai bingung, hotel bintang 5 dan di tempat Jakarta Selatan yang keren banget. Tapi menurut saya ya, sampai sekarang saya pikir apapun yang terjadi, saya tahu itu adalah rencana Tuhan. Dan kalau itu pun terjadi, itu membuat saya sekarang bisa ada di posisi sekarang ini. Jadi membuat saya lebih jadi alert gitu. Jadi jadi bermanfaat lah gitu kalau menurut saya ya gitu. Nah, kalau untuk sukanya nih, kalau suka sih yang pasti ya, kalau misalkan saya dikasih soal, misalkan ada orang gini, "Grace, tolong dong dekorin nih rumah saya, temanya karena ini mau Natal, ada juga nih yang begini. Saya mau dong tolong didekorin tema Natal. Nih rumah saya ada rumahnya sih kecil, cuman mungkin 6 kali 10 meter persegi, tapi tamannya itu bisa 2 hektar gitu. Nah, itu saya senang banget karena dia bilang, "Terserah kamu apain, budget nanti terakhir kasih tahu ke saya." Wah, itu keren banget. Saya senang banget kalau kayak begitu. Kenapa? Karena saya bisa merealisasikan idealisme. Beda kalau misalkan ada kasusnya saya punya rumah sekian, terus budgetnya berapa? Saya sudah bilang misalkan di angka berapa. Tapi nanti orangnya boleh nggak 1/10-nya? Nah, itu sulit tuh gitu. Nah, kalau yang senengnya tuh kadang-kadang suka kayak begitu tuh. Jadi orang yang no budget. Nah, itu seneng banget. Buat teman-teman yang lagi ngelihat di sini yang no budget, silahkan telepon saya ya. Jangan lupa. Nah, terus kalau mau kontak-kontak boleh ya, mungkin nanti kita boleh banget. ada teman-teman dari paroki, kita mau Natalan atau mau Valentine, Silakan. boleh ya, dengan harga pokoknya terjangkau deh ya. Tenang, gitu. tenang. Karena bagi Grace harga bukan segala-galanya, tetapi relationship, kebersamaan Betul. itu yang harus dijaga dan Setuju. dipupuk selamanya. Setuju. Nah, kalau misalnya udah 20 tahun nih berkarir gitu ya, terus apa sih rencana jangkamu ke depan untuk semakin dunia perangkai bunga atau merangkai bunga ini semakin eksis lagi? Ya, harapan saya sih dengan adanya medsos-medsos yang sekarang ini banyak banget, bolehlah teman-teman belajar untuk merangkai bunga memang dari basicnya gitu. Jadi teman-teman jangan hanya melihat dari medsos, gambar-gambar, tapi kalau misalkan teman-teman bisa melihat dari kacamata, kalau memang sudah ada basicnya, itu akan lebih baik lagi buat teman-teman. Nah, terus Grace yang terakhir nih, Ya. kalau teman-teman paroki, bapak, ibu, kalau siapa tahu ya ada OMK, kepingin nih abis nonton ini, kok ternyata Grace orangnya ceria ya, murah hati gitu, murah meriah gitu ya. Murah meriah. Terus kepengen nih Wah, belajar diskon. gitu, Iya. kayak aku jadi kepengen Iya. mengeksiskan lagi dunia perangkai bunga. Nah, Iya. mungkin juga ada pemula yang pengen belajar, caranya gimana Grace? Terus kontak kemana? Iya. Terus biasanya tuh ada pertemuan secara online-nya berapa kali? Silakan. Nah, kalau saya kebetulan memang karena dasarnya memang bukan guru, saya tidak mengadakan tidak membuka kelas
memang rutin gitu. Jadi kayak kemarin pandemi saya jadi buat kelas online. Tapi teman-teman yang memang senang atau pengen ngobrol-ngobrol atau pengen tahu lebih lanjut lagi, boleh silahkan ada di Instagram saya di Grace Yanuar Studio, dan ada YouTube channel juga saya di Grace Yanuar Studio juga. Nomor telepon boleh dicatat di 0811-870-2805. Semoga teman-teman bisa ngobrol dan bisa menambah inspirasi mengenai bunga. Oke Grace, pokoknya sukses terus, maju terus, dan semangat terus ya. Terima Thank kasih you. sis. Thank you.